Video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video sebelumnya dengan thumbnail seperti di bawah ini. Agar pemahaman kita sama, mari simak dulu videonya. Seperti biasa, di akhir video ada pembahasan menarik, jadi nonton hingga selesai. Saat video sebelumnya dibuat, harga saham BBRI di angka 5.250. Tapi, saat video ini dibuat, harga BBRI sudah di angka 4.830. Artinya sudah turun lagi sekitar 8% dari harga video terakhir. Tapi, sudah turun mencapai 25% dari harga tertingginya di angka 6.450. Lebih mengejutkan lagi, hanya dalam waktu 1 hari saja, harga saham BBRI sudah turun 6,21%. Hal ini sangat jarang terjadi. Bagi kamu yang sudah masuk market saat tahun 2020, mungkin hal ini pernah kamu lihat juga saat krisis ekonomi terjadi. Penurunan yang signifikan dari hari ke hari. Ironisnya, saat harga saham BBRI turun 6,21%, saham big banks lain hanya turun di bawah 3%, seperti Mandiri yang turun 2,88%, BCA yang turun 1,53%, dan BNI yang turun 2,83%. Pertanyaannya, kenapa hanya BBRI yang penurunannya sangat dalam? Apakah hal itu disebabkan oleh salah satu berita viral yang belum lama ini sempat heboh, di mana diberitakan bahwa nasabah mengaku uangnya hilang? Sebenarnya ada artikel lain yang mengatakan bahwa berita itu hoax alias kebenarannya belum bisa dibuktikan. Apakah hal ini yang menyebabkan harga saham BBRI jatuh? Ingat, pemberitaan yang sama sempat terjadi juga di tahun 2021. Kamu bisa lihat judulnya seperti tampilan berikut ini. Tapi apakah saat itu harga saham BBRI juga turun signifikan seperti tahun 2024? Menurut saya, BRI merupakan bank besar di Indonesia yang memiliki banyak sekali nasabah. Dari banyaknya nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia, tentu saja besar kemungkinan ada beberapa orang yang mengalami kejadian tidak mengenakan yang membuat nama bank ini menjadi viral. Jika demikian, apakah hal ini bisa berdampak signifikan? Mari kita berpikir secara logika. Apabila nasabah mengatakan uang 400 juta hilang di BRI dan dapat dibuktikan bahwa itu memang benar kesalahan bank, bukankah sangat mudah bagi BRI untuk mengganti uang nasabah tersebut? Ingat, yang kita bicarakan ini adalah perusahaan yang bisa mencetak laba 60 triliun. Jadi jika dibandingkan dengan uang 400 juta, angka ini cukup sangat mudah untuk diganti oleh BBRI jika memang benar merupakan kesalahan bank. Tapi kita harus lihat lagi kasusnya seperti apa. Jangan hanya kita lihat dari satu sisi saja, tapi kita lihat juga dari sisi perbankannya. Apakah memang benar ini murni kesalahan bank, ataukah ada kesalahan dari pihak yang lain? Dibanding kasus tadi, saya lebih berpikir sentimen penurunan harga saham BBRI lebih disebabkan karena perbandingan kenaikan laba BCA dan BRI di Q1 tahun 2024. Dua bank ini sering dibandingkan dan ditanyakan, mana yang lebih bagus? Ada yang bilang BCA, karena secara brand image lebih memuaskan. Ada yang bilang BRI, karena pangsa pasarnya sangat luas hingga ke desa-desa. Ada yang bilang BCA, karena bank ini unggul secara teknologi dan efisiensi biaya. Ada yang bilang BRI, karena mampu mencetak laba terbesar di Indonesia. Ada juga yang bilang BCA, karena dari satpam hingga karyawannya terkenal sangat ramah dan membantu nasabah. Ada yang bilang BRI, karena dividen yang dibagi kepada pemegang saham lebih besar. Topik hangat yang saat ini dibicarakan adalah perbandingan pertumbuhan laba BCA dan BRI di Q1 tahun 2024. Di Q1 ini, laba BCA tumbuh 11%, tapi laba BRI hanya tumbuh 2,7% saja. Apakah hal ini yang menyebabkan sentimen negatif atas saham BBRI? Menurut saya tidak tepat. Meski laba BRI hanya tumbuh 2,7%, secara nominal laba BRI 15,9 triliun jauh lebih besar dari laba BCA 12,9 triliun. Jadi, pada kenyataannya BRI masih bisa menghasilkan laba yang lebih besar dari BCA meskipun kalah secara growth. Lalu bagaimana kita menyikapi penurunan harga saham BBRI ini? Setidaknya ada 3 poin menarik yang ingin saya sampaikan. Pertama, jika harga turun signifikan, dividen yield jadi lebih besar. Seperti yang sudah kamu nonton pada video sebelumnya, BRI merupakan salah satu saham paling konsisten membagi dividen.
Jika saat bagi dividen di tahun 2024, BRI di harga 6 ribuan, artinya dividen yield hanya 5,3%. Tapi saat harga sahamnya sekarang sudah 4.830, dividen yieldnya menjadi 6,6%. Menarik kan? Coba kamu cek lagi histori dividen BRI. Kapan lagi kamu bisa memperoleh potensi dividen yield 6,6% dari saham ini? Logika sederhananya seperti ini. Apabila laba BRI di tahun 2024 benar hanya tumbuh 2,7% hingga bulan Desember nanti, artinya potensi dividen di tahun 2025 mungkin hanya naik 2,7% dengan payout ratio yang kita asumsikan sama. Artinya, angka Rp319 per lembar saham mungkin hanya naik menjadi Rp327. Itu artinya dengan harga saham 4.830, kemungkinan dividen yield bisa menjadi 6,7% apabila payout rasionya sama. Meski kondisinya seperti itu, dividen BRI masih menarik kan? Poin kedua, saat harga saham rontok, kamu diberikan kesempatan balik ke masa lalu dengan kinerja keuangan di masa sekarang. Jika diamati dari grafik ini, harga saham BBRI di tahun 2024 mirip seperti harga di tahun 2021 dan di tahun 2022. Artinya, kamu saat ini seperti sedang balik ke masa lalu. Bedanya di tahun 2022, laba BRI hanya 12,2 triliun, tapi saat ini sudah menjadi 15,9 triliun. Menarik kan? Dengan harga saham yang sama, kamu diberikan kesempatan membeli perusahaan yang labanya sudah naik sekitar 3,7 triliun dalam 2 tahun saja. Logikanya, dulu kamu beli ayam dengan harga 4.830 dan bisa mengeluarkan telur seharga Rp12,2. Di masa sekarang, dengan harga saham yang sama, ayam itu bisa mengeluarkan telur seharga Rp15,9. Jadi, bagaimana pendapatmu? Sebagai informasi saja, laba BRI di Q1 tahun 2022 sebenarnya mirip seperti laba BCA di Q1 tahun 2024. Artinya sentimen perbandingan growth dua saham ini sebenarnya tidak berdampak signifikan, karena laba BCA hari ini mirip seperti laba BRI 2 tahun yang lalu. Yang jadi pertanyaan, apabila growth ini berlangsung jangka panjang, mungkin akan ada masanya di mana laba BCA jadi lebih besar dari laba BRI. Mari kita lihat saja perkembangannya bagaimana di masa depan. Poin ketiga, diberikan tawaran untuk membeli BBRI pada valuasi yang lebih rendah. Jika sebelumnya kamu harus beli BRI pada valuasi PBV 2,8 kali, saat video ini dibuat, kamu diberikan kesempatan beli saham ini pada PBV 2,5 kali saja. Artinya uang yang kamu keluarkan menjadi lebih sedikit untuk membeli perusahaan yang bisa menghasilkan 60 triliun setahun. Pendapat sebaliknya, jika sebelumnya saya sudah membahas terkait keunggulan dari BRI, sekarang mari kita bahas kemungkinan hal buruknya. Bagaimana jika ternyata harga BRI turun lebih dalam lagi, bahkan ke angka 4.500, 4.000, atau bahkan di bawah 3.000. Di sisi yang lain misalnya, pada Q2 dan seterusnya, laba BRI bukan naik tapi turun karena NPL yang semakin tinggi. Apakah hal ini akan mengganggu psikologimu? Ingat, saat berbicara tentang saham, kita tidak boleh hanya bahas hal-hal bagusnya saja, tapi pertimbangkan juga kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Bagi kamu BBRI lovers, saran saya lihat juga kemungkinan terburuknya. Meski secara histori BRI sudah terbukti memberikan keuntungan kepada pemegang saham secara capital gain dan dividen, tapi hal itu tidak menjamin akan terulang lagi di masa depan. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan kinerja harga saham. Untuk itu kamu perlu mempertimbangkan resiko sebelum beli saham. Jangan hanya karena lihat harga saham BRI sudah turun 25% dari harga tertinggi, kemudian langsung serakah. Tapi pertimbangkan lagi, bagaimana jika ternyata harganya turun hingga ke 50% dan seterusnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah, sebelumnya saya sudah sempat buat 2 video khusus yang membahas tentang saham BRI. Saham ini menarik karena merupakan idola banyak orang, perusahaan dengan laba terbesar, tapi harganya turun terus. Saat video pertama dibuat, harga terendahnya adalah 5.250 seperti thumbnail pada tampilan berikut ini. Nah, saat video kedua dibuat, harga terendahnya jadi 4.680. Dan saat video ini dibuat, harga terendahnya adalah 4.570. Berarti harga saham terendah BRI terus turun. Dari 5.250, 4.680, dan kini 4.570.
Pertanyaannya, harga saham BBRI potensi turun hingga ke angka berapa? Kalau kamu lihat grafik harga saham BRI selama 10 tahun terakhir, memang saham ini sering mengalami penurunan yang cukup signifikan pada beberapa periode. Kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah. Jadi, penurunan harga saham BRI bukanlah suatu hal yang baru di tahun 2024. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Setidaknya saat video ini dibuat, berdasarkan tampilan yang ada, BRI pernah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir adalah 7. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau begitu BRI potensi turun hingga ke harga berapa? Jawabannya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kalau ditanyakan kepada saya mungkin punya beberapa analisa. Tentu saja analisa ini berdasarkan data masa lalu yang diproyeksikan. Jadi bisa benar, bisa juga salah. Intinya, analisa yang dibuat ini bisa kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan, terutama dalam mempersiapkan money management agar dana pembelian kamu tidak cepat habis dan bisa beli di harga yang lebih rendah lagi. Pertama kita lihat dulu 5 kondisi penurunan harga saham BRI yang cukup signifikan sejak tahun 2015 hingga 2024. Pada bulan April 2015, harga tertingginya adalah 2.690 dan turun hingga 1.595 di bulan September tahun 2015. Artinya penurunan sekitar 40,71%. Pada bulan Januari tahun 2018, harga tertingginya adalah 3.920 dan turun hingga 2.720 pada bulan Mei. Penurunannya sekitar 30,61%. Pada bulan Januari tahun 2020, harga tertingginya 4.760 dan turun hingga 2.160 pada bulan Mei tahun 2020. Artinya penurunannya sekitar 54,6%. Pada bulan Januari tahun 2021, harga tertingginya adalah 4.950 dan turun hingga 3.500 pada bulan September tahun 2021. Artinya turun sekitar 29,29%. Nah, di tahun 2024 ini, harga tertinggi pada bulan Maret adalah 6.450 dan saat video ini dibuat, harga terendahnya masih di 4.570 pada bulan Mei, setidaknya hingga tanggal 10 Mei. Itu artinya penurunannya sekitar 29,15%. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa harga saham BRI pernah turun hingga 54% yaitu pada tahun 2020. Selain itu pernah juga turun hingga 40% pada tahun 2015. Menariknya, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penurunan harga saham BRI di tahun 2024 setidaknya saat video ini dibuat ternyata tidak seberapa alias yang paling rendah, yakni hanya 29,15%. BRI hanya turun 29,15% dan angka tersebut jadi yang paling rendah dibandingkan 4 tahun yang lain. Apakah artinya? Berarti masih ada potensi saham BRI bisa turun lebih dalam lagi. Dari contoh ini ada hal menarik yang ingin saya bahas. Sadarkah kamu bahwa ada pola berulang yang terjadi dalam 5 penurunan ini? Kamu bisa lihat bahwa harga saham BRI cenderung mencapai harga tertingginya pada bulan Januari sampai dengan April. Sebaliknya, harga saham BRI ini cenderung menyentuh angka terendah pada bulan Mei dan bulan September. Kamu bisa lihat berdasarkan 5 contoh penurunan harga saham yang pernah terjadi. Dari data ini saja sebenarnya kamu sudah bisa mempunyai strategi yang sederhana, di mana beli pada bulan Mei dan September dan jual pada awal tahun berikutnya. Selain itu saya mau katakan bahwa data ini memperlihatkan kepada kamu bahwa sudah sewajarnya saham BRI turun di bulan Mei. Masalahnya, video ini dibuat pada tanggal 11 Mei dan berarti bulan Mei masih cukup panjang. Itu artinya masih ada potensi penurunan yang lebih dalam lagi di saham ini. Selain itu, kita juga harus melihat pergerakan harga saham hingga akhir tahun 2024. Jadi kesimpulannya, harga BRI bisa turun hingga ke angka berapa? Apabila kita menggunakan angka tertinggi 6.450, kemudian kita proyeksikan dengan 4 kali penurunan yang pernah terjadi sebelumnya, itu artinya harga BRI mungkin bisa turun hingga ke angka 2.927 jika penurunannya seperti tahun 2020. Tapi katakanlah tahun 2024 ini bukan krisis seperti tahun 2020. Itu berarti harga BRI masih bisa turun hingga ke angka 3.824 seperti tahun 2015, ke angka 4.476 seperti tahun 2018, atau ke angka 4.561 seperti tahun 2021. Intinya, potensi penurunan harga BRI masih cukup besar.
Jika hanya menggunakan satu cara proyeksi rasanya kurang akurat. Jadi saya akan gunakan lagi cara proyeksi yang kedua, yaitu historical PBV. Kamu bisa lihat pada kotak yang berwarna merah, di mana dulunya BRI sempat berada pada PBV di kotak berwarna merah dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 kotak berwarna merah yang akan kita analisa. Dari data ini bisa dilihat bahwa pada saat video ini dibuat, PBV BRI adalah 2,42 kali. Tapi dalam 10 tahun terakhir, BRI pernah turun hingga di PBV 2,24 kali, 1,89 kali, bahkan 1,36 kali. Artinya, jika diproyeksikan pada harga saham, bagaimana hasilnya? Pada saat video ini dibuat, BRI memiliki book value per share sebanyak 1.933. Apabila angka tersebut kita kalikan dengan PBV historical, itu artinya harga saham BRI berpotensi berada pada angka 2.629 hingga 4.330. Dengan kata lain, masih terdapat potensi penurunan harga saham yang cukup besar apabila melihat harga terendah di tahun 2024 berada pada angka 4.570. Dari dua metode proyeksi yang kita buat tadi, ada satu kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu penurunan harga saham BRI di tahun 2024 belum seberapa. Dengan proyeksi yang ada, sebenarnya harga BRI mungkin bisa turun lebih dalam lagi, di mana potensi paling rendahnya mungkin sekitar 2.000-an rupiah. Angka 2.000-an rupiah itu diperoleh dengan menggunakan dua metode, baik itu historical penurunan harga saham maupun historical PBV. Jadi secara hitung-hitungan, sebenarnya angka tersebut cukup valid untuk dijadikan bahan pertimbangan. Terlepas dari potensi penurunan harga sahamnya, saya mau katakan bahwa pembahasan di video ini hanya bersifat proyeksi. Artinya di masa depan kita tidak tahu apakah harga BRI bisa turun lebih dalam atau malah naik dan mencetak all-time high. Yang jelas, apapun kondisi masa depan, kamu sebaiknya mempersiapkan banyak hal, terlebih jika harga sahamnya turun lebih dalam lagi. Di saham, semua hal bisa terjadi, tidak peduli saham itu blue chip atau tidak. Bahkan tidak peduli saham itu bisa menghasilkan laba puluhan triliun atau malah rugi puluhan triliun. Poin inti yang mau saya sampaikan sebenarnya bukan adu hebat dalam memproyeksikan harga BRI bisa turun sejauh apa, tapi bagaimana kita mempersiapkan kondisi itu. Dengan kata lain, yang lebih penting untuk kamu tahu bukanlah harga BRI di masa depan, tapi bagaimana persiapan psikologi dan money management kamu menghadapi penurunan harga sahamnya. Jika saya bertanya, apabila harga BRI turun ke angka 2.000-an, apakah kamu masih punya dana untuk average down ataukah sudah habis? Apabila harga BRI turun ke angka 2.000-an, apakah kamu masih berani beli atau jangan-jangan malah cut loss? Apakah saat harga BRI turun ke angka 2.000-an, kamu masih bisa tidur nyenyak, ataukah malah jadinya susah tidur karena terus kepikiran? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebenarnya lebih penting untuk kamu jawab dibanding berusaha menebak harga terendahnya. Kamu bisa nonton beberapa video baca saham yang telah diupload sebelumnya, yang membahas tentang money management untuk menghadapi harga saham yang terus turun. Inti dari money management sebenarnya sederhana, yaitu jangan kehabisan uang sebelum waktunya. Kalau kamu sudah tahu BRI potensi turun hingga ke angka 2.000-an, artinya kamu sudah tahu bahwa harus punya dana hingga ke angka tersebut. Tidak peduli seperti apa metode money managementmu, yang jelas kamu sebaiknya masih punya dana apabila harga saham BRI turun ke angka tersebut. Itulah salah satu langkah sederhana dalam mempersiapkan money management. Di balik penurunan signifikan, tentu saja ada potensi kenaikan signifikan juga. Meski kita tidak tahu masa depan apakah harga BRI bisa naik lagi atau malah tambah turun. Yang jelas, saat harga saham perusahaan bagus turun drastis, ada dua potensi keuntungan yang ditawarkan, yaitu dividen yield semakin besar dan potensi capital gain di kemudian hari. Sederhananya seperti ini, kalau harga saham turun dari 6.450 ke 3.000, artinya penurunan sekitar 53%. Tapi, kalau harga sahamnya naik dari 3.000 ke 6.450, kenaikannya mencapai 115%. Menarik kan? Dengan harga saham yang sama, potensi kenaikan lebih besar dibandingkan potensi penurunan. Analisa sederhana ini bisa jadi penghibur bagi kamu yang saat ini sedang galau dengan harga saham yang turun signifikan. Terlepas dari apapun nama sahamnya, selama kamu masih yakin dengan saham tersebut, valuasinya masuk akal, kinerja perusahaan terus tumbuh, manajemennya berkualitas dan rutin bagi dividen, sebenarnya potensi kenaikan harga saham di masa depan bisa dipertimbangkan. Meski begitu, kamu juga perlu ingat bahwa sangat penting untuk mempersiapkan dana cadangan, agar saat harga tambah turun, kamu masih punya dana untuk tambah beli.
Jangan sampai kita hanya jadi penonton, tapi berusahalah untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, agar keuntungan jadi lebih maksimal. Kesimpulan, di balik penurunan harga saham BRI yang signifikan ini, saya pribadi sebenarnya lebih melihat adanya peluang di masa depan. Jika berbicara data, di masa lalu harga BRI pernah turun hingga di atas 50%, tapi pada akhirnya naik lagi, bahkan mencetak all-time high. Itu artinya apabila mengacu pada data tersebut, seharusnya di masa depan mungkin saja harga BRI bisa naik lagi. Apalagi jika melihat kinerja di Q1, BRI masih mampu mencetak kenaikan laba. Mungkin tidak sefantastis tahun sebelumnya, tapi setidaknya masih naik. Bahkan secara nominal, pencapaian laba BRI di tahun 2024 masih jadi yang tertinggi dibandingkan bank pesaingnya. Intinya, sebenarnya perusahaan ini bisa dikatakan masih kuat meski harga sahamnya turun. Terlepas dari pembahasan video ini, saya mau ingatkan bahwa apapun bisa terjadi di pasar saham. Jadi sekalipun BRI adalah perusahaan raksasa, tapi kamu juga tetap harus pertimbangkan potensi resikonya. Jangan hanya beli saham karena tergiur nantinya bisa profit. Kalau profit syukur, tapi bagaimana kalau tambah rugi? Intinya selalu pertimbangkan risiko sebelum ambil keputusan. Ingat, saya tidak menyarankan untuk membeli atau menjual saham BRI. Kamu harus lakukan analisa sendiri, karena profit kamu nikmati, rugi juga kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Damung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.